Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pemirsa Nurul Wahid Channel yang berbahagia dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Sahabat pemirsa sekalian, kalau kita melihat bagaimana kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan kita sering mengatakan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Tetapi kalau kita melihat ke dalam kehidupan kita, apakah betul kita sudah betul-betul meneladani baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya itu adalah merupakan rumah tangga yang sangat-sangat sederhana, sangat berbanding jauh dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita dalam keseharian menumpuk-numpuk, mungkin ada yang menumpuk-numpuk berbagai jenis pakaian, ada yang menumpuk berbagai jenis makanan di atas hidangan meja berbukanya begitu melimpah, sehingga ada makanan yang terbuang, ada makanan yang dibiarkan sampai basi sampai besoknya. Sementara baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh terbaik bagi kita tidak pernah membiarkan makanan menginap di rumahnya, kecuali baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membagikannya kepada orang lain. Sahabat pemirsa sekalian, kalau kita melihat bagaimana rumah baginda Rasulullah SAW yang merupakan pemimpin dunia ketika itu, yang merupakan pemimpin umat terbesar kala itu, rumahnya hanyalah satu petak yang sempit. Rumah istri-istri Rasulullah yang berjumlah 9 orang ketika itu hidup bersamaan, rumahnya ada di sekeliling Masjid Nabawi yang masih kecil. Hanya 4 dari rumah istri Rasulullah SAW yang pondasinya dibuat dari batu bata, sedangkan istri-istri yang lain rumahnya hanya dibuat dari batu-batu kali yang disusun. Ini merupakan gambaran yang sangat berbeda dengan kehidupan kita sekarang yang senang memperbaiki rumah, bermewah-mewahan dalam rumah sehingga melalaikan urusan yang lebih penting dari hal itu. Sahabat pemirsa sekalian, sudah masyhur kita mendengar kisah bagaimana ketika itu Abdullah bin Mas'ud yang memang sehari-harinya hidup bersama baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan melihat ketika itu alas tidurnya Rasulullah. Pemirsa sekalian, kalau kita melihat bagaimana rumahnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, rumahnya hanyalah satu petak kecil saja. Rumahnya tidak besar, tidak mempunyai banyak ruangan sebagaimana rumah kita. Bagaimana alas tikar tidurnya Rasulullah itu hanya merupakan pelepah kurma saja, pelepah kurma yang dianyam. Begitu Rasulullah tidur, ya, kemudian begitu Rasulullah melepas pakaian luarnya, maka terlihatlah bekasnya di punggung baginda Rasulullah SAW. Ketika itu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam bilik Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah begitu terenyuh melihat bagaimana alas tidurnya baginda Rasulullah SAW yang hanya merupakan anyaman tadi itu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, jika engkau berkenan, aku akan buatkan anyaman dari tali geriba supaya engkau tidak berbekas lagi tidurnya." Maka Rasulullah dengan tersenyum berkata, "Ya Abdullah, tidaklah dunia bagiku itu hanyalah tempat untuk berteduh, sebagaimana seorang pengembara datang ke bawah pohon, kemudian berteduh di bawah pohon hanya sejenak dan setelah itu pergi. Maka begitulah kedudukan dunia di mata." Bagaimana Rasulullah tidak membuat rumit kehidupan dunia, tidak memikirkan berbagai macam warna pakaian yang harus dipadu-padankan, tidak memikirkan berbagai brand atau merek yang harus difikirkan. Tapi Rasulullah begitu sederhana, cukup, ya. Bahkan Rasulullah sering berdoa, "Ya Allah, berikanlah rizki kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sekedar secukupnya saja." Bahkan pada suatu hari
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat gunung Uhud. Ketika melihat gunung Uhud, Rasulullah berkata, seandainya Allah berikan kepadaku gunung emas sebesar Uhud, emas sebesar bukit Uhud, maka aku akan menyedekahkan hartaku itu dan hanya kusisakan sedikit saja untukku dan keluargaku. Jadi memang gaya hidup baginda Rasulullah SAW adalah gaya hidup yang minimalis. Bukan Rasulullah itu kemiskinan, Rasulullah itu ada. Tapi begitu beliau ada rizki, beliau tidak tega melihat umat muslim yang dalam keadaan miskin, maka beliau bagi-bagikan hartanya kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Dan Rasulullah juga punya yang namanya Ahlu Suffah di dalam Masjid Nabawi. Ahlu Suffah ini diberikan nafkahnya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, sekarang kita lihat bagaimana makanannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak riwayat dikatakan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan kenyang selama 3 hari berturut-turut. Selalu diantaranya itu ada hari di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menahan lapar, bahkan sampai mengganjalnya dengan batu, menunjukkan betapa baginda Rasulullah itu sangat kelaparan. Dan ini merupakan hal yang biasa di kalangan sahabat pada masa itu, sebagaimana Abu Bakar dan juga Umar. Pada suatu hari Abu Bakar, Umar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kelaparan yang sama. Berbeda nih, yang satu Nabi Muhammad dari rumahnya sudah mengganjal batu di perutnya, kemudian Abu Bakar keluar juga dalam rangka untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Begitu juga Umar, mereka bertiga bertemu di jalan. Ternyata tiga-tiganya dalam maksud yang sama, yaitu kelaparan dan akan mencari makanan. Tiba-tiba ada sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari kalangan yang berpunya. Orang ini dahulu pernah memberikan hadiah kepada baginda Rasulullah berupa kurma. Kemudian orang itu menawarkan untuk makan di rumahnya. Disembelihlah 1 ekor kambing, dihidangkan kepada mereka. Pada hari itu baginda Rasulullah SAW, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketiga-tiganya makan makanan yang cukup mewah, yaitu daging kambing yang dihidangkan. Lalu apa kata baginda Rasulullah setelah makan? Wahai Umar, wahai Abu Bakar, ingatlah pada hari ini kita makan ini, maka ingatlah nanti pada hari kiamat Allah pasti akan menanyakan nikmat yang Allah berikan pada hari ini. Masya Allah, padahal kita sering banget makan makanan yang nikmat, tapi kita kadang lupa bahwa semua itu akan dipertanyakan dari mana asalnya dan dipakai untuk apa tenaga yang berasal dari makanan itu. Sahabat pemirsa sekalian, Ibunda Aisyah, istri dari Rasulullah SAW sendiri mengatakan, semenjak menjadi nabi, Rasulullah SAW itu sudah tidak pernah lagi melihat yang namanya ayakan di rumahnya. Saking apa? Saking tidak punyanya, ya. Jadi gandumnya itu tidak diayak, hanya makan roti-roti yang kasar saja. Itulah kehidupan baginda Rasulullah SAW. Sahabat pemirsa sekalian, saatnya kita di bulan Ramadan ini berintrospeksi kepada kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah kita meniru kehidupan baginda Rasulullah SAW? Mungkin kita tidak perlu hidup sesuatu yang kita tidak sanggup, tapi kita bisa menyederhanakan dari apa yang kita miliki. Kita menyederhanakan pakaian kita, tidak perlu ditumpuk berlebihan di lemari. Kita menyederhanakan, barangkali ibu-ibu yang punya sepatu lebih, kita sederhanakan. Itu saja pemirsa sekalian, barangkali kesempatan hari ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.